Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, malam Jumat 29 Desember 2022, saya akan menunjukkan sebilah pusaka yang pada awalnya ini berbentuk tombak dengan lantian yang biasa pada zaman-zaman kerajaan, ya. Handle-nya atau lantiannya itu cukup panjang, biasanya sekitar 160 sampai 190 cm. Namun sejak periode penjajahan Jepang 1942 diubah menjadi tombak sken, ya, seperti ini. Ini lantiannya, maaf ya, warangkanya atau sandangannya ini sederhana, ya, biasa dipakai untuk sekap, katanya orang Madura juga sunat. Mari kita lihat bersama-sama pusakanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini isinya, bisa dilihat, bisa diamati. Jadi bilahnya tebal, ya. Kalau kita lihat dari samping, ini cukup relatif tebal, maaf ya, tebal. Ini tanpa pembesaran, jadi ini wujud asli dari tombak ini, bisa diamati oleh pemirsa. Kemudian tempaannya cukup matang, ya. Jadi proses pembuatan ini tempat lipatnya cukup matang. Kemudian yang kedua, kondisi bila ini belum saya minyaki, dalam kondisi kering. Ini sebulan kemarin ini saya minyaki, tapi udah kering ini. Ini bisa diamati dulu. Jadi tidak ada lengkungan-lengkungan pada bilah, ya, relatif lurus sampai baru di pucuk itu ada katanya orang Madura ini melopau bila seperti ini. Nih, bilahnya kalau disut dari sisi tajamnya, metuknya iras. Pemirsa bisa melihat tempat lipat, kemudian kondisi pamornya yang cukup lama, juga lebih 5 tahun tidak diwarangi. Bisa diperhatikan ini kombinasi warnanya khas tombak-tombak Madura. Kalau pakeris Jawa mengatakan seperti ini dinamakan karena tidak ada pinggang, biring waton. Kemudian saya tunjukkan mendekat. Nah, ini bagian bawahnya, bentuk irasnya bisa dilihat oleh pemirsa, ya. Coba saya putar. Nah, ini dari sisi samping kita lihat sekarang. Nah, kalau saya amati dan juga pemirsa bisa lihat, ini sebenarnya degradasi warna antara besi aji, ya, yang terdiri dari baja dan besi, kelihatan degradasi warnanya. Juga dari pamornya. Kalau diminyaki tambah kelihatan bilahnya seperti apa. Nah, ini kalau saya sudah agak miring bisa kelihatan tempat lipat, kemudian penataan pamornya. Jadi ada pamor wengkon, kemudian di dalam ada pamor lain, ya, bulat-bulat seperti ini pamor tipannya. Kemudian kita lihat sekarang. Nah, ini jadi pada bagian sorsoran bilahnya ini tebalnya, ini tambah pembesaran, cuma saya dekatkan. Nah, ini kebalikannya juga di metuk irasnya, pamornya itu ada pamor panungkem, katanya orang Sumenep. Nah, ini juga degradasi warna di sisi tajam, bajanya kelihatan, kemudian di tengah besi kelihatan. Ini belum diminyaki, kondisi kering. Jadi pamornya juga ada pamor wengkonnya juga.
Coba saya perbesar sekarang. Kita perbesar, maaf ya, saya taruh dulu. Dengan perbesaran 3,81. Nah, bisa dilihat. Tempat lipatnya sangat padat. Coba lihat sisi tajamnya. Nah, ini kita lihat di belakang pamornya. Bisa diamati proses tempat lipatnya, degradasi pamornya. Jadi tempaannya sangat matang. Nah, ini bisa tambah jelas. Nah, ini kalau backgroundnya warna merah, ini dari sisi tajam saya shoot. Jadi kalau saya mati, pamor ini juga prosesnya dua teknik ya. Ada teknik miring sehingga menghasilkan pamor rekan, dan pamor ngelimpah sehingga terdapat pamor tiban. Kemudian degradasi warnanya juga bisa kelihatan. Kalau Patris atau pencinta tulisan aji Jawa ada bilas seperti ini tanpa lengkungan, mungkin dinamakan biring watan. Atau mungkin ada pemirsa yang lebih paham, monggo, atau punya pendapat lain. Jadi mungkin Patris Jawa kalau ada pamor seperti ini dia makan pangkon, pamor wengkon isen. Jadi pada bilah bagian tengah lebih tebal ya. Coba kita lihat sekarang dengan perbesaran 3,81 kali ini ya, bagaimana sebenarnya wujud paksinya. Ini saya kembalikan dulu normal. Nah, ini kita lihat wujud paksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini wujud paksinya. Ini tanpa pembesaran. Jadi pada paksi juga terdapat pamor. Ya, pamor garis. Ini enggak kotor nih ya. Ini paksinya. Juga tempat lipatnya rapat. Ini kebalikannya. Bentuk paksinya bisa dilihat. Ini jelas. Bentuknya iras ya. Coba saya perbesar lagi dengan perbesaran 3,36 kali. Sekarang pemirsa bisa lihat bentuk paksinya. Dengan perbesaran 3,36 kali, tetap menggunakan bantuan cahaya kamera HP ini. Bisa dilihat. Jadi tempat lipatnya sangat padat. Pemirsa bisa lihat ini. Ini sudah fokus ya. Ini saya shoot miring. Tadi sudah sempat saya ukur panjang bilah dari ujung tombak ini ke metuk irasnya ini 24,5 cm sampai sini. Jadi sampai metuknya 24,5 cm. Ini bentuk metuknya.
Dan kalau saya pegang, karena tempat lipatnya matang, kemudian pamor yang tercipta menyatu, ya, maka permukaannya halus. Ini bentuk peksinya. Saya diamati. Panjang peksinya cukup panjang, 16 cm. Jadi panjang peksi 16 cm ya. Dan panjang bilahnya 24,5 cm. Jadi tombak ini relatif utuh. Ini saya dekatkan biar pemirsa mengetahui kondisi dari bilah pusaka ini. Jadi tempat lipatnya sangat rapat. Ini kalau saya ulangi lagi, kalau diminyaki nih ya, bilah di pinggiran dengan di tengah, degradasi warnanya tambah kelihatan. Jadi, nah ini ujungnya bisa kelihatan tempat lipatnya juga dengan perbesaran 3,36 kali. Sekarang saya perbesar lebih besar, nah ini bisa kelihatan. Jadi saya menggunakan istilah di Pakris Jawa, wengkon isen. Tapi kalau melihat dari tataan pamornya, tempat lipatnya yang rapat, tentunya tombak ini bukan tombak dibuat massal, tapi tombak yang dibuat khusus di Sumeneb. Estimasi saya ini pembuatan dalam keraton ya, di era Sultan Abdurrahman Sumeneb yang memerintah dari tahun 1811 Masehi sampai 1854 Masehi. Sekian saja dulu pembabaran tombak pusaka ini. Semoga para pencinta Tosan Aji dimanapun saja berada tetap semangat melestarikan budaya leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.